Momentum Ramadan dan Lebaran sudah berlalu. Namun harga telur dan daging ayam justru melambung tinggi, melampaui harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Meski pemerintah mengklaim terjadi surplus, namun sejumlah pedagang justru mengeluhkan kurangnya pasokan ayam dan telur. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya tata kelola ayam di dalam negeri. Lamanya libur Lebaran dituding menjadi pemicu kurangnya pasokan ayam dan telur di pasaran. Selain itu, melemahnya nilai tukar semakin membuat biaya produksi membengkak karena mahalnya harga pakan dan bibit ayam. Pasalnya, bahan baku pakan ternak yang menjadi komponen terbesar pembentuk biaya produksi masih bergantung pada impor. Diperlukan perbaikan tata kelola ayam dari hulu hingga hilir, bukan hanya untuk menjamin kebutuhan konsumsi masyarakat dengan harga terjangkau, namun juga membangun kemandirian peternak di tanah air. Namun, sanggupkah pemerintah meredam harga ayam? Selamat malam pemirsa, komponen harga pangan dan juga bahan pangan menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar. Dan itulah yang membuat sekarang bagi Anda khususnya mungkin ibu-ibu yang suka membeli daging ayam dan juga telur ayam merasakan tingginya harga komoditas tersebut. Karena itu malam ini Economic Challenges berusaha mencari cara bagaimana kita bisa meredam harga ayam. Dan kita panggilkan host Economic Challenges, Suryo Pratomo. Mas Tommy, selamat malam. Malam. Sehat-sehat Mas? Alhamdulillah. Sebelum kesini makan ayam atau makan telur ayam belum juga? Kita akan melihat dulu Mas Tommy dan pemirsa apa yang sebenarnya membuat kenaikan harga bahan pangan khususnya ayam. Kita melihat bahwa sebetulnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan sudah berusaha menahan kenaikan harga telur dan daging ayam. Ada harga eceran tertinggi yang dikeluarkan lewat Permendak nomor 58 tahun 2018 menetapkan bahwa harga eceran tertinggi untuk telur ayam, Mas Tommy dan pemirsa, Rp22.000 per kilo, sementara daging ayam Rp32.000 per kilogram. Tetapi kalau kita melihat harga daging ayam, ini data yang kami peroleh dari PIHPS Nasional dari bulan 8 Mei 2018 sampai 29 Juli 2018. Untuk daging ayam ras segar per kilogram itu di tanggal 29 Juli tercatat Rp39.950, Rp40.000 Mas Tommy. Sementara kalau kita melihat di awal Mei itu baru sekitar Rp34.000 per kilogram. Ini bergerak seiring dengan kenaikan harga telur. Kalau kita melihat di sebelum 8 Mei itu masih di kisaran Rp24.000 untuk telur ayam ras segar per kilogram. Di 29 Juli masih ada di Rp26.350. Lalu kita lihat ada dua lonjakan di sini. Kita melihat juga data berikutnya. Sebetulnya pemerintah mengatakan bahwa ada surplus untuk telur ayam ras, Mas Tommy dan pemirsa. Ini data dari Kementerian Pertanian memperlihatkan bahwa produksi itu 1,6 juta, sementara konsumsi hanya 1,5 juta tahun 2018. Jadi harusnya ada kelebihan. Tetapi harga di lapangan masih mahal. Penyebabnya menurut MRC Media Research Center adalah permintaan yang tinggi, khususnya di bulan Ramadan dan juga Lebaran kemarin. Kemudian ada permanjaan untuk indukan ayam petelur, kita tahu bahwa indukan ini sangat penting. Kemudian juga produksi ayam satu hari atau day old chicken yang turun, karena ada beberapa penyebab. Kita juga melihat ada perusahaan besar yang enggan menjual DOC-nya ke peternakan, dan juga pakan ternak masih impor. Kita tahu saat ini harga pangan naik dan pakan dan juga dolar yang sedang naik, pelemahan rupiah, dan kualitas pakan ternak yang turun di saat bersamaan. Kalau kita melihat sebetulnya berapa persen komponen produksi pakan dan DOC untuk ayam pedaging, ternyata pakan itu menyumbang hampir 57%, Mas Tommy dan pemirsa, sementara DOC-nya 23%. Jadi hampir 90% produksi ayam pedaging itu ditentukan oleh pakan dan DOC, sementara untuk ayam petelur, pakan itu menyumbang 71%. Jadi kalau ada kenaikan harga di dua komponen itu, harusnya itu membuat harga ayamnya dan telurnya naik. Ya. Tapi pertanyaannya, itu benar-benar dinikmati oleh peternak atau pedagang, atau siapa yang menikmati sebetulnya, Mas Tommy? Nah ini Leo, kalau kita lihat data time series Leo, ya. 2016-2017, itu kan sebetulnya peternak itu sedang dalam kondisi yang tertekan. Kita masih ingat ketika Lebaran tahun 2017, kita undang Pak Enggar Tias Tolukito ya? bercerita mengenai harga telur dan harga ayam. Kementerian Perdagangan mencoba untuk melepas harganya, tidak mematok karena memang sudah terlalu lama peternak itu rugi. Nah sekarang ini kan pendulumnya ke sana. Ini kan disebut dengan karakter produk-produk pertanian. Fluktuatif,
Tetapi persoalan yang lain adalah produk pertanian itu bulky, tidak bisa disimpan lama, dan kemudian harganya memang kemudian tergantung kepada harga-harga impor tadi. Banyak hal ya, pakan tadi. Ini yang karena itu saya kira pertanyaannya adalah bagaimana pengelolaan dan perbaikan tata kelola dari industri ayam, baik itu ayam pedaging, ayam petelur. Ini yang saya kira menjadi jawaban dari semua itu. Betul, dan itu yang akan coba kita jawab pada malam ini, karena itu kita undang ke atas panggung Direktur Jenderal Pembibitan dan Produksi Ternak Kementerian Pertanian, Sugiono. Pak Sugiono, selamat malam. Silakan duduk, Pak. Kita panggilkan juga Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan, Ibu Nino Rahayuningrum. Bu Nino, selamat malam. Silakan duduk. Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, Guntur Syahputra Saragi. Pak Saragi, selamat malam. Kita juga mengundang Ketua Asosiasi Peternak Layer Nasional Ayam Petelur, Musbar. Pak Musbar, selamat malam. Dan juga kita undang Sekjen Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional, Gopan, Sugeng Wahyudi. Pak Sugeng, selamat malam. Biasanya kalau bicara ayam, yang selalu dituding mencari keuntungan sendiri adalah peternaknya. Katanya nimbun, begitu Mas Tommy. Saya ingin tanya dulu ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, karena Anda adalah Sekjen Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional, betul tidak Anda menimbun? Jelas itu tidak tepat. Bukan gara-gara Pak Guntur ada di sini ya? Bukan ya? Bukan. Bukan. Karena begini, kami itu ada ketergantungan ke belakang. Tadi disebutkan oleh Mas Tommy bahwa DOC dan pakan itu 90%. Jadi pada saat DOC itu naik, pakan itu naik, kami harus menyesuaikan. Sehingga terkesan harganya mahal. Padahal itu bukan mahal. Karena sarana produksi sudah naik. Kira-kira begitu. Berapa biaya produksi sekarang untuk ayam pedaging rata-rata? Saat ini 18.800. Itu yang sampai hidup dengan ya? 20, ya. Yang hidup, ayam hidup di kandang. Kalau jadi karkas jadinya mungkin kalikan 1,36 ribuan ya? Ya, sekitar 36.000, harga di pasar 39.500. Itu adalah biaya dari itu. Saya ingin sekarang Pak Musbar. Pak Musbar, kalau peternak petelur sendiri, apa yang sebetulnya terjadi dengan telur sekarang? Harga naik itu apa yang menjadi penyebab? Harga telur yang naik itu sebetulnya kita simultan ya dengan peternak broiler. Tapi yang menjadi masalah utama di kita adalah pada saat ini harga pakan dari unggas, dari peternak layer itu sendiri ada peningkatan sekitar 10-12%. Itu karena terjadinya pelemahan rupiah. Karena kalau kita lihat dari asumsi APBN kita, itu kan sekitar 13.400. Sedangkan pada saat di bulan Februari Maret itu terjadi kenaikan yang cukup signifikan di bahan pakan dunia, yang terutama kita tuh 35% masih import, Pak Tommy. Di mana 25% itu adalah bungkil kedelai. Bungkil kedelai sendiri itu kontribusinya cukup besar. Nah, jadi kalau dilihat dari kenaikan ini ditambah lagi dengan di April itu nilai tukar rupiah kita melemah, ya. Nah, di situ kita akan melihat bahwa terjadi kenaikan di biaya pakan kita sekitar 8-10%. Nah, dengan meningkatnya biaya pakan ini juga berpengaruh terhadap penghasil atau breeding DOC. Biaya landed cost DOC juga otomatis naik. Di Permendak memang ditentukan harganya Rp5.000. Tetapi dengan per ekor. Iya, kenyataannya. Nah, pada saat sekarang dengan kenaikan yang meloncat menjadi 14.500, 14.600 dolarnya ya. Iya. Harga DOC itu meningkat hampir 50%, Pak. Jadi sekitar 7.500. Jadi sekarang anggotanya Pak Musbar ini menikmati keuntungan besar atau tidak dengan harga yang 26.500? Kita dengan harga seperti saat ini, kita tidak menikmati keuntungan ya. Karena kita meningkat sejak Menteri Perdagangan melakukan rapat koordinasi pada tanggal 16 Juli, itu beritanya kan udah 3 hari sebelumnya sudah beredar di media massa. Secara tidak langsung itu menekan harga kita. Harga kita yang ada di harga farm gate yang tadinya sekitar 21-22 itu langsung turun. Ya turun, akan tetapi di satu sisi kita yang di harga di peternak itu sudah turun. Harga di hilirnya yang sampai ke tangan konsumen atau ke tangan adik-adik yang ada di depan ini masih tetap tinggi di 29 sampai 30.000. Baik. Kalau tempatnya Pak Sugeng, apakah teman-teman peternak pedaging sekarang menikmati keuntungan yang berlebih? Justru itu.